Iya kayaknya bisa jadi itu pakai nama Pak Subhan. Tapi sebenarnya mungkin untuk orang yang memang jago di bidang IT dan memahami cara buat cryptocurrency, mungkin bagi mereka mudah ya buat kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi artisnya itu menggandeng orang yang jago ini untuk buat koin seperti ini. Dikasih nama itu. Iya, mungkin artisnya itu juga kurang pemahaman terkait apa yang dia buat. Dia hanya ngikutin tren yang ada, yang berbahaya. Yang kasihan ya korban-korban ya. Betul. Halo semuanya, saya Bintang. Halo, saya Subhan. Jangan lupa tonton terus channel Sub Online. Tonton terus Sub Online, Channel asik penuh informasi. channel YouTube yang penuh inspirasi. Semangat. Ya, beliau bukan kan 1899 beliau berpidato di Belanda di hadapan gubernur yang menjabat di Jawa untuk ya kalau bisa rakyat pribumi itu dikasih pendidikan lah supaya kita itu bisa memahami apa yang kalian katakan, lakukan supaya kita itu bisa berkembang bareng-bareng seperti itu. Walaupun pro kontra tapi pada akhirnya ya ada sekolah untuk pribumi itu karena beliau. Dari sedikit cerita kamu, beliau tuh kayak the real pahlawan gitu. Artinya yang the real pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya betul, beliau tanpa tanda jasa, tidak terkenal sama sekali. Mungkin memang beliau ini seperti itu ya. Iya memang beliau tidak ingin dikenal banyak orang. Terus kamu kok bisa kenal tuh dari buku kah atau dari apa itu? Bisa tahu sejarah. Oh, saya aja baru dengar ini. Apalagi teman saya malah baru dengar ini. Saya tahu Raden Mas Panji Sosrokartono itu dulu diceritakan sama ayah saya. Karena ada ajarannya beliau yang memang dipegang sama ayah saya, yaitu saya agak hafal kata-katanya tapi yang intinya sugih tanpa bondo, jadi kita kaya tapi tanpa harta, terus sugih tanpa bondo, sakti tapi sama ada lagi saya kalau bahasa Jawanya lupa, tapi kalau bahasa Indonesia itu yang pertama kita kaya tapi tanpa harta benda, tapi mungkin kaya akan persaudaraan, hati gitu ya, hati, keimanan. Lalu ada namanya sakti tapi tanpa ilmu kayak ilmu sakti itu enggak, ilmu kebal tanpa gitu, tapi ya memang ya diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ngeluruk tanpa bodoh, jadi kayak kalau maju perang tuh dia sendirian, benar-benar dirinya sendiri, nggak ngajak orang lain kalau ada masalah, sama menang tanpa ngasoratnya, jadi dia menang tanpa menjatuhkan orang lain. Itu Pak Subhan, itu salah satu ajarannya. Jadi termasuk Panji, Raden Mas Panji Sosrokartono yang termasuk menjadikan inspirasi buat kamu ya, sehingga ya betul. Kalau motivasinya beliau untuk saya ada quotes-nya itu, makanya saya ikut lomba-lomba terus itu, durung menang yang durung wani kalah, durung unggul yang durung wani rendah, durung gede yang durung wani cilik gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Oh ya, belum menang kalau belum berani kalah, belum besar kalau belum berani kecil, dan belum unggul kalau belum berani rendah. Berarti kalau saya boleh menarik kesimpulan, artinya harus memulai dari nol dulu. Betul. Kita harus mencoba dulu, gagal gak apa-apa. Jangan hanya melihat orang sukses langsung nyinyir. Iya. Terus ada lagi ajarannya beliau yang saya pegang diri saya dan ayah saya, yaitu guru muridnya diri pribadi. Jadi guru itu ya diri kita sendiri. Murid gurunya diri pribadi. Jadi kita tuh juga murid untuk hidup kita sendiri nih, sama guru muridnya diri pribadi, murid gurunya diri pribadi. Lalu yang terakhir itu, jadi intinya pengalaman itu tempat kita nanti akan bersusah senang. Kita akan belajar dari sana, gitu Pak Subhan. Berarti ya dari pengalaman kita belajar. Betul. Gitu ya. Betul. Sehingga ya emang kehidupan kan belajar. Betul. Ya? Dari segala pengalaman kita bisa kita pelajari gitu ya. Luar biasa. Mas Bintang, nah idolanya aja seperti itu ya. Ya wajar lah kalau sedikit banyak
Mas Bintang ya bintang memang hanya itunya ya tapi Ajaran beliau pun yang mengantarkan saya bisa mendapatkan juara Duta Pelajar Jawa Timur sudah Mas Bang. Itu salah satu event bergengsi Jawa Timur. Musuh-musuh saya itu satu anak yang dimana dia itu jago robotika dan sudah juara internasional keliling dunia. Satu lagi itu anak jago sejarah dan ekonomi juara terus. Satu lagi itu umurnya itu di bawah saya tapi akselerasi dan itu sekarang udah keterima di kedokteran. Saya itu insecure, saya itu Ya. ngomong apa waktu itu. Saya buat PowerPoint untuk mempresentasikan apa yang akan saya presentasikan untuk lomba itu. Besok pagi jam 9 saya kan harus ke Surabaya untuk presentasi itu. Saya jam 11 malam itu bingung, aduh aku harus ngapain ini besok. Ya buku biografinya beliau itu Raden Mas Panji Soekarno saya baca, aduh saya iseng-iseng buka seret terus nggak sengaja buka satu halaman itu ada yang materi yang mungkin bagus buat diangkat. Akhirnya saya angkat, yaitu menjadi pelajar yang mengabdi kepada sesama hamba Tuhan. pelajar yang mengabdi kepada sesama Hamba hamba Tuhan. Tuhan, iya. Jadi menjadi pelajar yang ngawulo marang kaulane Gusti. Nah, itu yang saya angkat di Duta Pelajar. Jadi ajaran-ajaran beliau yang saya angkat dalam Duta Pelajar, dan alhamdulillah bisa dapat juara Pak Subhan. Alhamdulillah. Iya. Berarti teman-teman jangan salah dalam mencari idola ya. Bicara idola bintang ya. Zaman sekarang itu kan yang apa ya? Yang sering didolakan kan Korea, Iya. awak bintang Korea. Kalau Bintang sendiri melihat fenomena seperti ini gimana? Mungkin mereka belum menemukan jati dirinya Pak Subhan, nggak apa-apa. Kalau informasi aja, sebelum saya mengidolakan Raden Mas Panji Soekarno, idola saya itu Hitler Pak Subhan. Hitler. Iya. Kalau itu tahu nggak? Oh nggak tahu juga. Hitler itu yang mencetuskan Perang Dunia Kedua, yang membantai 60.000 orang Yahudi. Kenapa kamu mengidolakan itu? Ya dulu gimana ya ceritanya, saya melihat sosoknya tuh wah keren, Keren dia gitu bisa buat kehancuran di mana-mana, buat orang ketakutan, buat ditakuti seluruh dunia. Sampai sekarang pun di luar negeri namanya nggak boleh disebutkan, Iya. nanti ditangkap polisi. Waduh kok hebat gitu Ya loh. hebat ya dalam konteks itu ya. Iya, dalam konteks yang negatif hebatnya. Tapi memang di sisi lain mungkin ya karena sejarah dituliskan oleh para pemenang. Betul. Tapi sebenarnya di balik itu banyak kok kebaikan-kebaikan yang Betul, dilakukan iya. oleh Hitler. Sebelum dia menjadi pencetus Perang Dunia Kedua, beliau mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia. Udah sempat ya? Iya, malah Saya dapat malah nggak nominasi perdamaian. Dia salah satu tokoh perdamaian dunia. Oh gitu ya. Iya, tapi ya namanya mungkin terlalu banyak sisi negatif yang diceritakan karena memang dosanya mungkin besar banget. Sampai kebaikan yang kecil-kecilnya itu gak disebutkan, padahal banyak juga Pak Subhan. Berarti yang ingin kamu sampaikan itu bagi jamaah zaman sekarang yang mengidolakan kayak apa gitu ya nggak apa-apa, artinya itu perjalanan aja ya. Iya, perjalanan Suatu saat mereka akan menemukan idola yang benar gitu. Iya, betul. Oh gitu ya, kan seperti itu ya. Soalnya kalau idolanya K-pop kan ya mungkin karena mungkin cakep terus suaranya bagus. Kalau saya dulu terlalu serem ya, menghancurkan serem ya? dunia, membantai banyak orang idola saya. Iya. Oke, Bintang. Wah. Lihat teman-teman, obrolan saya dengan Bintang banyak banget dan memang luar biasa. Saya menggalinya tuh sampai bingung karena saking banyaknya prestasi yang ditorehkan oleh Mas Bintang itu. Gabung di organisasi namanya Majelis Muda Jawa Timur. Majelis Muda Jawa Jawa Timur. Timur, ya. Itu bergerak di bidang apa, Bintang? Bergerak di bidang edukasi politik untuk daerah Jawa Timur, untuk pelajar. Kamu tertarik dengan dunia politik? Sebenarnya kalau tertarik saja Pak Subhan, karena saya ingin meneruskan kakek saya, almarhum kakek saya. Ya ingin meneruskan perjuangannya beliau. Beliau dulu Politik. bergelut di dunia politik. Iya, Oh, dunia gitu, politik iya. betul. Almarhum kakek saya. Bintang, bedanya IPM sama OSIS itu apa sih? Bisa, kan kamu IPM ya? Iya, IPM itu kan berarti di sekolah Muhammadiyah ya? iya, Sekarang kamu di sekolah negeri, betul. berarti kan sekarang OSIS ya?
Iya, Kamu masuk enggak, kamu enggak ikut OSIS. enggak tertarik. Enggak tertarik karena kan organisasi kayak gitu kan untuk mengisi waktu luang. Sedangkan Iya. kamu sudah nggak punya waktu luang. Iya, saya nanti malah keteteran kalau ikut sana, tanggung jawabnya nggak bisa maksimal nanti. Berarti dulu kamu di SMP itu aktif PM karena masih punya banyak waktu luang. Betul. Oh gitu ya. Iya, Tapi sekarang juga masih di PM ya. masih. Tapi sudah nggak ketua, sudah nggak itu, sudah nggak. Masih sekretaris. Sekretaris Iya, ya. Dan masih bisa mengatur waktu ya. masih bisa. Saya kenapa masih ikut IPM ya beda sama OSIS. Kalau OSIS kan lingkupnya hanya sekolahan. Kalau IPM kan lingkupnya kan lebih luas lagi. Betul. Tapi sebenarnya OSIS bisa kok untuk lingkup yang lebih besar karena ada namanya HIMO, itu himpunan OSIS kok. Itu bisa sampai tingkatnya nasional bisa, cuma saya kurang tertarik. Sudah berapa menit? 40 menit. Ya emang nggak kerasa kalau Iya. ngobrol seperti ini ya. Pertanyaan. Oh, ada pertanyaan Oh, kita. iya. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari subscriber kita, yaitu tentang gini, misalkan Mas Bintang ini diundang jadi narasumber, yaitu kira-kira gimana itu, bersediakah atau nanti lihat-lihat dulu ini organisasi apa atau mungkin komunitas apa kayak gitu. Kalau saya diundang sangatlah welcome sekali diundang, karena saya memang harus berbagi ilmu, karena kalau ingin mendapatkan ilmu yang baru kita harus berbagi ilmu yang kita miliki dulu. Saya sangat welcome dengan undangan-undangannya. Berarti tidak memandang dari organisasi apa. Betul. Asalkan itu organisasinya positif ya. Iya. Nah, yang kedua, Oh iya, jadi bintang jadi kan di posternya sudah saya tuliskan. Dan siapa yang bertanya silakan. Iya. Berarti ya. alhamdulillah. Nah, ini misalkan ada salah satu subscriber kita ya bahasanya ingin konsultasi secara pribadi lah. Itu kira-kira untuk menemui Mas Bintang ini gimana? Apakah langsung japri atau datang ke new normal atau janjian dulu atau gimana? Misalkan Mungkin bisa langsung DM di Instagram saya, nanti langsung mungkin bisa ketemuan di new normal atau mungkin di tempat lain bisa. Instagramnya apa namanya? Obien Winendra, OBIENT Winendra. Ya nanti akan saya tulis di deskripsi. Oh, ya. Jadi lebih ke DM saja ya. Iya, betul. Terus yang ketiga, yang terakhir ini ya. Ya. Terkait itu tips sukses dan menjadi pemuda yang berprestasi di usia muda. Terus apa aja amalan-amalan, mungkin ada kayak amalan dikir atau apa, doa atau gimana, bisa dijelaskan mungkin. Itu nanti aja penutup aja. Penutup aja ya. Karena ada juga pertanyaan dari netizen ketika saya itu, pertanyaan dari nomor 08224558 sekian. Dia tanya gini, Mas Bintang, guru favorit di SD Muhammadiyah siapa? Favorit di SD Muhammadiyah. Ini benar ini pertanyaan dari netizen ini. Siapa ya? Saya kalau guru favorit ya semua gurunya bagus Pak Bang. Semua Memberi ilmu yang bermanfaat semua. Ini kayaknya dari yang ingin tahu. Jadi serang Bintang itu siapa guru favorit? Ya semuanya ya. Semuanya seru-seru Mas Bang, sesuai bidangnya masing-masing, asik-asik kok. Berarti ya netizen yang bertanya di Bintang itu semuanya guru favorit ya. Iya. Kalau di SMA Muhammadiyah 9 siapa guru favoritnya? Ya sama aja Mas Bang. Saya sama guru punya bidangnya masing-masing. Saya tertarik dengan bidangnya masing-masing. Mas Bang dulu kalau ketika ceramah itu ya enak Mas Bang. Saya pun sangat suka dengan PPK. Kalau bisa diterapkan di Republik Indonesia itu, orang di penjara itu nulis pasal-pasalnya terus itu masuk akal. Ya ini karena Bintang menyinggung PPK. Saya akan mengatakan gini Bintang. Ternyata semakin kesini itu disclaimer dulu, PPK itu adalah program penguatan karakter ya, yang dimana ketika anak melanggar sebuah kesepakatan peraturan akan disanksi ya dengan menulis hadis atau apa. Tapi Bintang, ternyata semakin kesini itu anak itu ketika dihadapkan seperti itu semakin manja, merasa waduh berat, sehingga apalagi sekarang didukung dengan kurikulum merdeka itu ya, Iya. sehingga
kami itu sekarang ini lebih melunakkan itu loh Bintang. Itu kalau menurut kamu anak zaman sekarang itu ya, itu dikasih PK tuh apakah emang salah PK-nya terlalu berat atau emang gimana? Pandangan kamu gimana? Kalau menurut saya PPK itu dari dulu bagus banget. Saya sendiri walaupun kadang mengeluh kena PPK, tapi itu ya memang harus dijalani karena itu benar-benar gimana kita bisa tahu kesalahan kita itu apa. Dan generasi sekarang itu ya jangan sering-sering dilunakkan karena kalau selalu berada di zona nyaman nggak dikasih tekanan itu nanti hasilnya juga kurang baik kalau menurut saya Pak Subro. Berarti kita harus berani maksa ya, dalam artian agar mereka tuh terletub Ya, untuk disiplin. betul. Ya mudah-mudahan mereka bisa itu Bintangnya, karena memang ya sebenarnya itu tujuannya baik, cuman kadang itu terjadi kesalahpahaman antara banyak pihak lah, anak kita, anak kami kalau dihukum gini. Padahal ya nggak berat daripada Nggak hukuman berat. fisik ya. Betul. Mungkin cuma menyita waktu aja. Oke, itu ya. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau menggali dari Ananda Bintang Devawinendra. Tapi tentu kalau ya mungkin besok kita akan ada sesi kedua, part kedua, sangat gitu ya. boleh. Karena wah, kalau lihat profilnya Mas Bintang atau Bintang mungkin mau bertanya pada saya. Enggak lah Bang. Enggak ya. Oke Bintang, sebelum menjawab pertanyaan tadi dari subscriber yang ingin mendapatkan pesan-pesan dari Mas Bintang, ayo kita sedikit saya punya 5 pilihan jawaban singkat lah. Iya. Kamu tinggal milih Oke. salah satunya. Jadi para penonton bisa nanti menilai Mas Bintang tuh pilih ini. Oke. Jawab dengan cepatnya. Mas Bintang, pilih salah satu. Paham, Bang. Musik atau olahraga? Musik. Musik. Semangka atau melon? Enggak makan buah. Enggak makan buah. Menjadi pengusaha atau menjadi pejabat? Jadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Suka keluar siang atau suka keluar malam? Malam. Malam. Siang panas. Menikah baru pacaran atau pacaran baru menikah? Menikah baru pacaran atau pacaran belum menikah? Mungkin saya pacaran Mas. Iya. Pacaran dulu baru menikah ya. Iya. Oh iya. Ya itu 5 pilihan yang diberi Mas Bintang ya. Maknanya apa? Silakan dimaknai sendiri oleh netizen yang budiman ya. Jadi saya ulang lagi disclaimer bahwasanya perbincangan saya dengan Bintang tidak mengklaim bahwa kami yang paling benar, tidak mengklaim bahwa yang di luar itu salah ya. Betul. Jadi kita semua kan punya latar belakang, Ya, betul. latar belakang ekonomi, keluarga, sosial, budaya, sehingga wajar kalau ada perbedaan. Betul. Oke Bintang, tadi ada subscriber yang minta ya petuah atau pesan lah dari Aduh. Bintang yang apa profilnya begitu aja. Silakan Bintang. Amalan-amalan ya tadi ya. Iya. Kalau amalan-amalan Penasaran sendiri, mereka. kalau yang diajarkan orang tua saya itu ya itu Pak Subhan, sedekah sama jangan lupa untuk berzikir. Memang berzikir itu Berzikir. dan ya sholat itu kan tiang agama itu kalau kita sholatnya 5 waktu sama Tuhan itu pasti bakal dipermudah segala urusannya gitu. Mungkin itu aja, nggak ada amalan khusus yang lain-lain saya malah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ya sedekah, sholat. Iya. Ya emang itu ajaran agama kita ya. Iya. Oh. Sama mungkin biasanya saya kalau jenuh butuh inspirasi, butuh ide atau inovasi, saya biasanya ke alam gitu. Saya malam gitu ya apa meditasi, cari inspirasinya ya di alam gitu, ngelihat keindahan alam gitu, atau di gunung atau di pantai sendiri gitu. Sangat membantu gitu untuk menenangkan diri. Kalau pesan-pesannya lah, pesan-pesan buat netizen. Pesan-pesannya jangan jadikan sebuah keterbatasan itu jadi alasan untuk kita berkarya. Dengan apapun yang kita miliki, dengan alat seadanya, dengan skill seadanya, kita bisa kok menghasilkan suatu hal yang hebat dan maksimal.
Nah, apalagi nanti kita sudah menghasilkan suatu hal yang benar maksimal, perlahan nanti kita bisa improvisasi untuk menjadikan itu lebih dan lebih terus. Jadi jangan hanya alasan Betul, ya. jangan punya alasan. Oke, Bintang, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Superman Podcast ini, ngobrol inspirasi. Ya, mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa diambil oleh saya, oleh kamu, dan oleh pendengar-pendengar Superman Podcast ini ya. Siap. Apapun itu teman-teman Superman, semua orang tuh berhak bicara, semua orang punya sisi baik, sisi positif, dan semua orang punya sisi negatif, dan semua orang bisa kok menginspirasi ya. Bisa, maka kami meyakini itu, dan dengan ngobrol seperti ini pandangan bisa terbuka, mindednya terbuka ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Mungkin itu ya Mas Bintang ya. Siap. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi dengan Mas Bintang ketika kelak Mas Bintang sudah bertambah lagi bintang. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman haus ke new normal ya, ada banyak minumannya. Ini Gulpa kopi dari gula kelapa, ini green tea, dan jangan salah new normal juga memiliki banyak menu makanan dan snack, sehingga sangat recommended dan di Gojek dan di Grab itu terlaris dan terfavorit. Ya, terima kasih Mas Bintang. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.